Halo, selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya Arifin di channel Multi Talenta Tutorial. Pada video kali ini saya akan membuat video mengenai belajar Microsoft Word untuk kuliah. Namun bagi teman-teman yang baru menemukan channel Multi Talenta Tutorial, silakan Anda subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya agar nanti ketika saya update video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Oke, Microsoft Word itu aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata. Dan aplikasi ini sering digunakan untuk perkuliahan seperti membuat makalah, membuat tugas akhir atau skripsi ya, dan yang lain sebagainya. Bagi teman-teman yang baru masuk kuliah dan belum bisa atau belum lancar dengan Microsoft Word-nya, silakan Anda simak video ini dari awal sampai selesai ya. Ini nanti ada beberapa materi yang saya akan sampaikan di video ini. Pertama yaitu kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Silakan bagi teman-teman boleh sambil mengikuti video yang saya lakukan ini. Oke, tampilan awal seperti ini ya. Kemudian pilih yang blank dokumen. Oke, ini sudah dibuka tampilan dari Microsoft Word-nya ya. Nanti di dalam pembahasannya saya akan menyampaikan mengenai pengaturan halaman, pengaturan huruf, pengaturan paragraf, membuat tabel, kemudian memasukkan gambar atau logo, dan membuat nomor halaman, kemudian menyimpan dokumen yang sudah dibuat. Oke, sebelum semuanya itu, saya akan memberikan penjelasan dari tampilan Microsoft Word. Yang atas ini ada file, home, insert, desain, dan seterusnya. Ini namanya menu ya, menu bar. Kemudian yang bawahnya ini itu toolbar atau alat-alatnya ya. Jadi home itu seperti ini. Kemudian insert itu nanti ya seperti ini. Layout seperti ini dan seterusnya ya. Kemudian yang ini penggaris namanya ini ruler ya. Kemudian yang ini lembar kerjanya atau kalau kita nulis ini adalah kertas yang digunakan untuk menulis atau mengetik. Kemudian bagi teman-teman yang laptop atau komputernya belum ada penggaris seperti ini atau rulernya, ini bisa ditampilkan dengan melalui menu view ya. Menu view di sini ada ruler, teman-teman centang saja ya. Ini kalau centangnya dibuang kan tidak ada penggarisnya nih. Oke, kalau nggak ada, tinggal dicentang seperti ini biar muncul penggarisnya. Kemudian, sebelum membuat dokumen, tentu kita harus mengatur halaman terlebih dahulu, mulai dari margin, kemudian spasi, terus ukuran kertas. Oke, untuk mengaturnya itu lewat menu layout ya. Menu layout, di sini ke margin ya, kemudian ke custom margin. Nah, kan tampilan seperti ini ya. Atau bisa juga dengan cara double klik di area yang coklat ini ya, di lembar di luar lembar ini ya. Double klik saja. Nah, seperti ini ya. Di sini ada margin. Margin itu batas ya. Jadi ketika membuat suatu makalah atau skripsi itu kan ada ketentuannya. Batas atasnya berapa senti, bawahnya berapa senti, kiri dan kanannya berapa senti. Itu di bagian margin ya. Oke, ini top. Top itu berarti bagian atas, bottom itu yang bawah, left itu yang kiri, dan right itu yang kanan. Oke, saya atur untuk top misalnya saya buat menjadi 3 ya. 3, kemudian bottomnya juga 3, kemudian leftnya saya buat 4 ya. Kemudian kanannya juga saya buat 3. Lalu di bawah ini ada orientation, ada portrait sama landscape. Ini bedanya kalau portrait itu kertasnya ke atas ya, atas bawah ya atau vertikal. Kalau landscape itu horizontal atau miring seperti ini ya. Ini landscape, ini portrait gitu ya. Kemudian untuk ukuran kertas,
di bagian paper, ya di bagian paper size. Nih, dalam membuat makalah misalnya disuruh untuk membuat kertas atau menggunakan kertas A4 ya pilih yang A4. Kalau suruh menggunakan kertas yang lainnya tinggal dipilih saja sesuai dengan ketentuan yang ada gitu ya. Ini ada legal, ada A3 dan yang lain sebagainya. Misalnya saya tentukan menggunakan kertas A4. A4 itu ukurannya lebar 21 cm, tingginya 29,7 cm. Kemudian setelah itu di bagian layout ya, ini bisa dibuat seperti ini saja ya. Kemudian setelah itu tinggal di oke ya. Oke, ini kan sebelah kirinya 4 cm. Atasnya tadi 3 cm, kanannya 3 cm dan bawahnya juga tidak 3 cm ya, sesuai dengan yang tadi diatur. Lalu sebelum ngetik ya, pastikan di bagian layout ini ada spacing ya, ini ada after, teman-teman dinolkan dulu ya. Kenapa? Kalau misalnya di sini masih ada angka 8 atau angka yang lainnya, ketika kita ngetik seperti ini, lalu di enter itu jaraknya terlalu jauh ya, jarak enternya menjadi terlalu jauh. Jadi di sini dinolkan terlebih dahulu gitu ya. Ini saya zoom sedikit biar lebih besar ya. Oke, kemudian ya seperti ini ya. Sekarang tinggal mengatur huruf. Biasanya untuk ketentuan membuat tugas kuliah itu menggunakan font atau model huruf yang Times New Roman. Itu ada di menu Home ya. Di sini pilih Times New Roman. Oke, Times New Roman atau yang lainnya sesuai dengan perintah dari dosennya ya. Kemudian untuk ukuran huruf itu yang ini. Ini saya gunakan yang 12. Oke, udah ya. Kemudian di sini ya ini adalah untuk pemformatan huruf ya. Ini mau huruf tebal, bergaris bawah ini ya. Kemudian yang ini eh, cetak miring ya. Sebagai contoh, misalnya saya membuat tulisan negara Indonesia, negara Indonesia. Oke, ini kan seperti ini ya. Ini di blok, kalau mau diatur ya, tinggal di blok dulu, kemudian di B biar tebel ya. Kalau balik lagi ya, tinggal diklik B-nya lagi. Itu I itu miring ya. Miring itu biasanya untuk istilah-istilah asing ya, itu dibuat cetak miring. Kemudian kalau yang U ini bergaris bawah. Selanjutnya untuk perataannya, ini ada yang rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kanan kiri. Misalnya kalau untuk tulisan ini saya buat rata kanan kiri seperti ini ya. Itu ya. Ini untuk pengaturan hurufnya. Jika ada yang tanyakan, mungkin teman-teman nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya yaitu ke pengaturan paragraf. Untuk mengatur paragraf itu di sini nih ya. Di sini nih. Ada first line indent, hanging indent, dan left indent ini ya yang di penggaris atau di ruler. Ini fungsinya beda-beda. Biar lebih jelas, saya carikan paragraf terlebih dahulu ya. Saya ambil dari dokumen yang lain ya. Ini saya hapus yang tulisan ini ya. Oke. Kemudian saya paste di sini ya. Saya sudah copy tadi dari dokumen yang lain. Ini seperti ini ya. Ini anggap saja sebuah paragraf ya. Paragraf seperti ini fontnya kan Arial. Saya ubah ya ke yang seperti tadi, yaitu ke Times New Roman ya. Times New Roman. Kemudian ukurannya 12. Oke ya. Untuk pengaturan paragrafnya itu ini. Saya blok paragrafnya seperti ini ya. Kemudian di sini yang atas sendiri itu untuk menggeser baris yang pertama pada suatu paragraf. Ketika digeser seperti ini, nah hasilnya seperti ini ya. Jadi paragraf itu biasanya baris pertama menjorok ke dalam. Jadi kalau membuat seperti ini tidak boleh menggunakan spasi banyak ya, seperti ini nih.
Ini tidak boleh ya, ini spasi banyak kayak gini tuh tidak boleh ya. Jadi menggunakan first line indent yang ini ya. Nah, 1 cm gitu ya. Kemudian kalau yang bawahnya ini lawannya yang tadi. Ini berfungsi untuk geser baris kedua dan seterusnya. Baris yang pertama itu diam ya, yang kedua dan seterusnya yang bergerak. Kemudian kalau yang kotak ini yang bawah ya, ini namanya left indent. Ini berfungsi untuk menggeser semuanya dari baris yang pertama sampai dengan terakhir pada suatu paragraf seperti ini ya. Kalau mengatur hanya satu paragraf boleh diblok dan boleh juga tidak. Tapi kalau mau mengatur banyak paragraf harus diblok semuanya ya, biar tidak satu-satu ngaturnya seperti itu ya. Nih, left indent geser semuanya. Kemudian hanging indent itu geser baris yang kedua dan seterusnya ya. Kemudian kalau yang first line indent ini untuk menggeser baris pertama di suatu paragraf. Oke, selanjutnya yaitu membuat numbering ya. Untuk membuat numbering itu sini. Enter dulu ya. Ini di menu home ada numbering. Ya, klik ya 1, 2, 3 atau ABC atau yang mana gitu ya. Misalnya saya pilih yang 1, 2, 3. Yang diklik ini ya, tulis apa gitu ya, kemudian di enter. Oke, ya, seperti itu. Kemudian dalam numbering ini kan tulisannya menjorok atau terlalu geser ke kanan ya. Kalau mau untuk geser ke kiri, teman-teman bisa geser yang left indent ini ya. Yang kotak ini geser ke sini. Berapa gitu ya. Atau bisa dengan cara tekan CTRL, Shift dan M. Makan M ya. Gitu ya. Kalau gesernya ke kanan, tekan CTRL dan M. Makan M, bukan N ya, tapi M. Tuh. Oke, selanjutnya yaitu membuat tabel. Membuat tabel di Microsoft Word. Untuk membuat tabel itu lewat insert. Biasanya di skripsi atau di tugas akhir itu ada tabel ya. Untuk membuat tabel itu ke sini insert, kemudian ke tabel tinggal atur nih ke sampingnya mau berapa kolom ya, ke bawahnya mau berapa baris. Oke, misalnya saya buat ke sampingnya ada 4 kolom aja ya, 4 kolom, kemudian bawahnya ada 5 ya, seperti ini. Oke, misalnya di sini ada nomor ya, nomor, kemudian ini ada garis bawahnya ya, sorry. Oke, ini ada garis bawahnya aktif ya, karena ke bawah dari atas. Kalau terjadi kayak gitu, di blok aja ya. Blok semuanya aja, U-nya dinonaktifkan. Dan di sini ada misalnya nama, daerah misalnya ya. Kemudian di sini jumlah penduduk. Kemudian di sini luas wilayah ya. Oke. Untuk nomor ini kan terlalu lebar, bisa digeser seperti ini ya, di garisnya. Oke, seperti ini ya. Ini kalau ini kurang bisa digeser juga seperti ini ya. Tinggal diatur sesuai dengan kebutuhan ya. Ini untuk membuat tabelnya. Kalau misalnya ada bagian yang mau digabung, misalnya nih kotak yang atas sama yang bawah mau digabung ya, tinggal di blok seperti ini ya. Kemudian diklik kanan, merge cell. Seperti itu ya. Oke, berikutnya yaitu ya ini kan masih di sini ya, biar pas di tengah-tengah. Kalau tengahnya pakai ini tengahnya gantung ya, biar pas di tengah-tengah. Lewatnya menu layout. Layout yang sebelah kanan ini ya, bukan yang layout ini, yang sebelah kanan sendiri. Klik yang ini. Seperti ini ya. Oke, berikutnya yaitu memasukkan gambar. Biasanya
ada gambar di dokumen suatu makalah ya atau skripsi. Untuk masukkan gambar tinggal kamu insert, pilih picture, pilih yang this device ya. Kemudian cari gambarnya ya. Oke, misalnya saya gunakan gambar ini ya. Insert. Nah, kalau untuk ngecilin dari pojok sini ya. Tidak boleh ngecilin dari pinggir sini, nanti jadinya tidak bagus ya, jelek ya. Tapi dari pojok seperti ini. Ya, dari pojok bawah ya boleh ditarik ke dalam. Kalau besar juga sama, dari pojok sini tariknya keluar seperti ini ya, sesuai dengan kebutuhan. Itu ya. Kemudian kalau gambar juga bisa ditengahin seperti paragraf ya atau teks ke home, pilih near tengah gitu ya. Berikutnya yaitu membuat nomor halaman. Biasanya deskripsi atau makalah itu ada halamannya di bagian bawah ya atau di bagian atas ya sesuai dengan perintahnya. Untuk membuat halaman itu lewatnya menu insert, kemudian pilih page number ya. Kemudian ke sini dulu nih, format page number, atur nih mau halamannya mau menggunakan apa ya. 1, 2, 3 atau angka Romawi kah atau yang lainnya. Misalnya saya pilih yang 1, 2, 3 ya. Kemudian di oke. Kemudian pilih page number lagi. Misalnya saya buat nomornya di bawah, bottom berarti ya. Bottom of page. Kemudian ada beberapa pilihan, ada yang sebelah kiri, tengah dan kanan. Misalnya saya pilih yang kanan. Seperti ini ya. Nah, ini ada nomornya di bawah sebelah kanan ya. Kemudian kalau udah ini close header footer ya kalau sudah ada nomornya seperti ini. Kan jadi ada halamannya nih. Ketika menambah halaman ya nambah ketika ngetik ya otomatis muncul halaman yang kedua. Begitu seterusnya ya. Setelah selesai mengerjakan tugas kuliah, jangan lupa untuk disimpan. Untuk menyimpannya, lewat menu file ya, pilih save. Save atau save as? Karena masih baru, pilih save ataupun save as sama saja. Saya pilih yang save ya. Save, kemudian saya browse ya. Saya simpan di picture nih misalnya ya. Kasih nama latihan 1 gitu ya. Kemudian di save. Oke, ini sudah ada tulisan latihan 1 di bagian atas ya. Berarti sudah disimpan dengan nama latihan 1. Kalau mau membukanya gimana? Ini saya close ya. Oke, kalau mau membukanya, tadi kan file ada di picture ya. Tinggal di sini picture tadi nyimpennya ya picture tadi namanya latihan 1 ini. Tinggal di double klik. Nah, seperti ini ya. Oke, demikian penjelasan atau tutorial mengenai Microsoft Word untuk kuliah. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Kalau ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang ditanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih.